Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Angger Pratiwi dari UPTD SD Negeri 3 Jabung, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung Timur akan menampilkan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya beserta guru-guru rekan guru di sekolah ini dapat berkumpul di ruangan ini, di mana mau menyempatkan waktunya untuk saya menyampaikan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini nanti kita akan berbincang Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti saya yang berdiri di sini itu yang paling pintar atau yang paling tahu, bukan. Tapi nanti saya hanya memandu. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab, begitu. Selanjutnya tujuannya dari pertemuan kita kali ini adalah untuk penyebaran pemahaman dan pengalaman terkait implementasi budaya positif di sekolah yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam sekolah kita saat ini sudah masuk ke kurikulum merdeka Bapak Ibu, meskipun belum sepenuhnya ya. Di sekolah kita baru kelas 1 berapa? Kelas 2, 4 dan 5. Nah, mandiri berubah ya. Jadi tahun depan mungkin insya Allah sudah seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan kita diharapkan sekolah kita ini dapat menjadi sekolah yang menerapkan atau paham akan budaya positif kepada anak-anak kita, di mana kita sendiri harus mengajarkannya kepada anak bahwa di sekolah ini anak-anak harus terbiasa dengan budaya positif, dan di sekolah ini mereka merasa aman dan nyaman, seperti itu. Selanjutnya, konsep dasar modul 1.4 budaya positif yaitu 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir itu yang keenam, segitiga restitusi. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif, yang dimaksud budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik secara dengan profil pelajar Pancasila. Jadi murid-murid itu diharapkan dengan menerapkan budaya positif itu mereka dapat mempunyai nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, sehingga nantinya mereka memiliki pribadi yang berkualitas dan berkarakter, seperti itu. Karena harapannya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu tadi, atau profil pelajar Pancasila, siswa itu bukan dituntut ya Bapak Ibu bahasanya, mereka kita hantarkan menjadi siswa yang nantinya itu mempunyai karakter yang baik dan berkualitas, seperti itu, melalui budaya positif itu. Selanjutnya, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Sekarang coba saya mau tanya ke Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif belum ke anak-anak kita? Ada yang mau jawab? Pak Husin mungkin? Menurut saya pribadi, kita sudah melaksanakan budaya positif. Contohnya kita
membiasakan anak-anak untuk memahami budaya-budaya kita atau mengenal budaya-budaya kita. Itu yang contoh salah satu menanamkan budaya positifnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Husin untuk tanggapannya. Jadi benar sekali ya, salah satunya penanaman budaya positif itu dengan mengenalkan anak-anak tentang budaya-budaya kita. Tapi untuk lebih kompleksnya, ketika di sekolah ini kita terapkan budaya positif itu dari hal kecil. Misalkan apa? Contoh kecil aja. Budaya positif itu, yang dimaksud budaya positif itu, misalkan ketika anak-anak mau masuk ke kantor, anak-anak mengucapkan salam, kita ajarkan mengucapkan salam, itu termasuk budaya positif bukan? Iya, seperti itu. Ketika di dalam kelas kita membuat kesepakatan kelas, misalkan dengan jika sudah berada di kelas belajar dengan guru, maka anak-anak harus mengikuti dengan baik dengan mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalkan di sini Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas. Misalkan begini Bapak Ibu, saya sendiri sudah mencoba menerapkan ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat bersama gitu, antara guru dengan siswa. Jadi ketika sudah dibuat kesepakatan, misalkan di dalam kelas tidak boleh ngobrol, di dalam kelas tidak boleh makan, kemudian ketika belajar tidak boleh tidur. Ya betul, seperti itu Bu. Nah itu misal seperti itu, nanti kita tarik nilai kebajikannya itu apa. Nah seperti itu yang namanya budaya positif Bapak Ibu ya, dari hal yang kecil dulu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah di sini kita membahas disiplin positif. Makna kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbayang di benak Bapak Ibu itu apa? Ada yang mau jawab? Disiplin itu bayangan Bapak Ibu itu apa sih? Disiplin. Ada yang mau jawab? Bu Nur, Pak Husen, atau Mbak Bu Dahlia? Patuh sesuai aturan kalau kata Pak Dharma. Kira-kira gimana Pak Husen disiplin itu? Patuh sesuai aturan. Anak-anak, kalian harus disiplin, ya kan? Jangan terlambat sekolahnya. Nah, seperti itu kan kita sering mengucapkan seperti itu. Tapi kita tahu nggak artinya apa? Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Betul nggak apa yang dikatakan Pak Dharma? Nah ini, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, benar ternyata Pak Dharma jawabnya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, disiplin itu beda dengan hukuman, atau meskipun kita sering mengaitkannya dengan kalau kita anak-anak nggak disiplin maka nanti dapat hukuman, kalau anak-anak tidak patuh peraturan maka nanti akan dapat sanksi, kan seperti itu kan, itu kaitannya dengan disiplin. Padahal bukan seperti itu Bapak Ibu. Justru disiplin itu maknanya dia itu disiplin itu suatu budaya positif yang ketika nanti diterapkan itu hasilnya akan baik, seperti itu. Tapi jangan dengan embel-embel ada hukumannya kalau tidak mengikuti. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya. Disiplin artinya bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih
pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya disiplin itu harus muncul dari dalam diri sendiri, Bapak Ibu. Untuk anak-anak mungkin kira-kira nih, kalau untuk anak-anak itu apa bisa hanya diajarkan disiplin lewat sekolah saja? Apa bisa? Tidak ya Pak Ujian ya. Lalu bagaimana supaya kedisiplinan pada anak itu berhasil? Harus bagaimana? Disiplinan itu ditanamkan melalui siapa atau? Nah ya betul sekali Pak Ujian. Disiplin itu kalau hanya ditanamkan di sekolahan tidak akan berhasil Bapak Ibu. Jadi peran orang tua atau keluarga itu sangat penting untuk membangun disiplin pada diri anak. Kita guru di sini hanya dalam sehari hanya 6 jam waktu bersama siswa. Jadi jangan serahkan sepenuhnya siswa itu ke gurunya, jangan percayakan sepenuhnya anak itu ke guru, jangan. Tapi di rumahlah anak itu dibentuk dengan sepenuhnya. Di sekolah guru hanya tinggal memoles seperti itu. Jadi ajarkan disiplin diri pada anak dari dia mulai bangun tidur sampai ke berangkat sekolah, pulang lagi ke rumah. Hal-hal atau kegiatan positif apa atau disiplin yang bagaimana yang perlu ditanamkan ke anak, itu orang tua tanggung jawabnya penuh. Lanjutnya, disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, yang satu tanpa kekerasan, tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Bisa dimaknai Bapak Ibu dari penjabaran tentang disiplin positif di poin 1, 2, 3. Bisa ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Yang pertama itu jangan anak itu disiplin karena kita ancam, karena kita paksa. Jangan seperti itu. Yang kedua, anak itu ketika kita ajari disiplin, kita harus memberitahu juga tentang konsekuensinya ketika anak itu tidak disiplin atau tidak melaksanakan disiplin yang sudah dibuat. Seperti itu. Yang ketiga, dalam disiplin positif itu harusnya itu dilakukan tanpa adanya sogokan atau iming-iming. Misalnya seperti ini, anak-anak nanti kalau kalian ngerjakan PR dan nggak pernah absen ketika sekolah, nanti Bulia hadiahin. Seperti itu yang namanya iming-iming atau sogokan. Nah itu ternyata itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Itu nggak bisa kita terapkan dalam disiplin positif. Nah di sini kita bahas nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Coba kita biasanya kalau ngajarin ke anak kan sambil nyanyi ya Pak. Ada yang mau praktekannya? Pak Ustaz, pelajar lupa ini
Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 ternyata Bapak Ibu ya, bukan 5, ada 6. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, di sini dalam penjelasan ini, slide ini, motivasi intrinsik itu lebih penting dibangun pada diri anak. Jadi intrinsik itu dari dalam. Kalau dari dalam, otomatis anak itu akan tertanam. Jadi tidak perlu lagi harus diiming-imingi, tidak perlu lagi harus diberi sogokan, tidak perlu lagi minta sanjungan karena sudah menjadi siswa yang disiplin. Tapi jika anaknya sudah memiliki motivasi intrinsik, dia akan melakukan dengan hati. Ya kan Bapak Ibu ya, ada tuh memang karakter anak yang kadang, ada Pak Guru, nyapulah, ya kan? Tapi ada juga yang memang mau ada Pak Guru, mau enggak, anak itu dasarnya memang rajin, memang dia disiplin, berangkatnya pagi, ya dia tetap melaksanakannya. Seperti itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Dan itu faktor yang sangat penting Bapak Ibu untuk membentuk suatu budaya positif pada diri anak. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu dari luar, istilahnya itu tadi karena sering dibombong, misal kayak kamu sih punya murid, ayo, iya kamu tuh pintar nih ya, besok pokoknya lanjut lagi ya, pikirnya yang rajin, besok berangkatnya lebih pagi. Nah, itu karena dari apa, motivasinya dari luar, dari eksternal, sehingga ayo semangat. Tapi dampaknya nanti ketika Pak Husin sudah tidak memberikan semangat lagi ke siswa yang bernama Ayu itu tadi, dia akan lemah dan akhirnya dia tidak akan melakukan lagi disiplin positif itu tadi. Tapi kalau motivasi internal, dia melakukannya dengan sadar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Kayaknya ini tadi udah ya? Itu udah. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nomor 1 itu hanya tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, sehingga anak itu dia bertanya ketika diberikan tugas, misalkan murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu berarti termasuk motivasi eksternal apa internal? Eksternal, karena dia takut nanti kalau tidak melakukan dihukum, seperti itu. Yang kedua, murid bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Yang ketiga, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, berarti kan dia tanyanya itu ke diri sendiri, berarti itu termasuk ke dalam motivasi internal. Iya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus murid datang terlambat ke sekolah.
Nah, hukumannya murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu adalah sebuah hukuman. Nah, jika konsekuensi, maka guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Jadi anak itu diberi konsekuensi jika kamu terlambat datang ke sekolah, maka ketika jam istirahat kamu tidak boleh istirahat, kamu di dalam kelas saja, seperti itu. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ketika guru sudah menyampaikan konsekuensinya, otomatis siswa akan akan melaksanakannya karena dia sudah ada perjanjian istilahnya dengan gurunya. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu yang bagaimana Bapak Ibu? Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah murid, ya. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau menurut Bapak Ibu, yang paling apa ya Pak? Di antara hukuman, konsekuensi, restitusi, yang paling baik menurut Bapak Ibu yang mana? Yang nantinya itu akan lebih mengena di anak dan anak itu tidak merasa takut atau terbebani atau apa menurut Bapak Ibu? Yang paling bisa kita terapkan itu yang hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi, iya Bapak Ibu, karena di restitusi ini guru menanyai keyakinan kelas. Jadi kan di kelas tadi sudah saya sampaikan, kita antara guru dengan siswa sudah membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama kesepakatannya. Nah, di sini guru akan menanyai, kemudian guru membantu menyelesaikan masalah siswa tersebut dan secara terbuka murid menghormati dirinya dan orang lain setelah masalah itu diselesaikan bersama guru. Jadi restitusi itu paling tepat kita gunakan Bapak Ibu. Selanjutnya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfred Paul. Nah, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Kayaknya ini tadi udah. Itu udah. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nomor satu itu hanya tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, sehingga anak itu dia bertanya ketika diberikan tugas, misalkan murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu berarti termasuk motivasi eksternal apa internal? Eksternal, karena dia takut nanti kalau tidak melakukan dihukum, seperti itu. Yang kedua, murid bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Yang ketiga, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, berarti kan dia tanyanya itu ke diri sendiri, berarti itu termasuk ke dalam motivasi internal. Iya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini
ada contoh kasus murid datang terlambat ke sekolah. Nah, hukumannya murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu adalah sebuah hukuman. Nah, jika konsekuensi, maka guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Jadi anak itu diberi konsekuensi jika kamu terlambat datang ke sekolah, maka ketika jam istirahat kamu tidak boleh istirahat, kamu di dalam kelas saja, seperti itu. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ketika guru sudah menyampaikan konsekuensinya, otomatis siswa akan melaksanakannya karena dia sudah ada perjanjian istilahnya dengan gurunya. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu yang bagaimana Bapak Ibu? Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah murid, ya. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau menurut Bapak Ibu, yang paling apa ya Pak? Di antara hukuman, konsekuensi, restitusi, yang paling baik menurut Bapak Ibu yang mana? Yang nantinya itu akan lebih mengena di anak dan anak itu tidak merasa takut atau terbebani atau apa menurut Bapak Ibu? Yang paling bisa kita terapkan itu yang hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi, iya Bapak Ibu, karena di restitusi ini guru menanyai keyakinan kelas. Jadi kan di kelas tadi sudah saya sampaikan, kita antara guru dengan siswa sudah membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama kesepakatannya. Nah, di sini guru akan menanyai, kemudian guru membantu menyelesaikan masalah siswa tersebut dan secara terbuka murid menghormati dirinya dan orang lain setelah masalah itu diselesaikan bersama guru. Jadi restitusi itu paling tepat kita gunakan Bapak Ibu. Selanjutnya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfred Korn. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas 5 posisi kontrol, yaitu diantaranya 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Di sini kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum itu artinya jika dalam kalimat itu seperti ini, kamu harus menulis saya bersalah dan menyesal sebanyak 1 buku. Jadi menghukum karena guru memerintahkan anak itu untuk menulis sebanyak 1 buku dengan tulisan yang sama, yaitu saya bersalah dan menyesal. Itu namanya menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu berapa kali ibu sudah mengingatkan kamu, ibu kecewa sama kamu. Pernah nggak Bapak Ibu bilang, kamu udah ibu bilang ini berkali-kali kok kamu tetap ngulangin lagi toh? Pernah nggak bilang seperti itu Bapak Ibu? Nah, iya, berarti kita itu di situ sebagai pembuat rasa bersalah pada anak itu, sehingga dampaknya Pak, anak itu akan sedih terus merasa bersalah banget sama kita sebagai guru. Iya ya, kok saya kayak gitu ya sama Bu Nur, padahal saya sudah dibilangin loh kemarin. Akhirnya anak itu sedih seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman itu artinya jadi perbincangan antara guru dan siswa itu tadi itu seperti teman. Contohnya, kamu jangan gitu dong, coba sebelumnya cerita dulu ke ibu atau ke bapak. Kan
bakal gini kejadiannya. Nah itu obrolan antara guru dan siswa itu hanya seperti teman, kayak seperti itu. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu seperti itu. Dan saya sendiri kadang juga seperti itu Bapak Ibu, supaya anak itu nggak suka, kadang saya ngobrolnya itu pakai bahasa teman kepada murid. Terus yang keempat sebagai pemantau. Contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu konsekuensinya, dan kamu kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, jadi di sini pemantau, guru itu tugasnya hanya memantau ketika anak itu melakukan sebuah atau melanggar sebuah kesepakatan kelas, anak itu dipanggil dan diberitahu, kamu kan tahu kita sudah buat konsekuensi seperti ini. Kemudian setelah ini kamu melanggarnya, apa yang harus kamu lakukan? Jadi guru hanya sebagai pemantau. Yang terakhir guru sebagai manajer. Dalam kalimatnya, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi manajer ini posisi seorang guru setelah tahu dari masalah yang dihadapi anak, dia ngobrol dengan anak, kemudian dia bersama siswa mencari solusi bersama, kemudian baru dipecahkan masalahnya. Itu sebagai manajer. Selanjutnya, sebenarnya saya ada video ya Bapak Ibu ya, tapi karena di situ tadi belum terbuka di laptop satunya, saya belum bisa menyetelnya. Keyakinan kelas, kita sudah masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Bapak Ibu di ruangan ini, apakah Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas bersama siswanya di kelas? Kalau ada, boleh menyampaikannya, misal contohnya seperti apa? Boleh Bapak Ibu? Belum ya Bapak Ibu ya, baik. Nanti di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, siapa Bapak Ibu yang bisa menerjemahkan perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang bersedia menjawab? Keyakinan kelas, peraturan kelas itu sesuatu yang sangat berbeda Bapak Ibu. Ada yang mau jawab? Udah lihat? Pak Is? Bu Herna? Udah lihat Bu jawab? Enggak apa-apa. Sampaikan aja keyakinan dan peraturan. Pak Uzen, sampai pendapat Pak Uzen. Menurut saya, keyakinan kelas itu adalah apa yang akan kita tuju. Itu adalah keyakinan kelas. Seandainya kita pilih kelas kita menjadi seperti ini, anak-anak akan bisa menjadi seperti ini. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu yang akan kita laksanakan, anak-anak itu sama juga melaksanakan peraturan kelas seadanya, yang piket dan masuk jam tepat waktu, itu adalah peraturan kelas. Itu perbedaan kalau saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Husin, bagus sekali ya untuk tanggapannya. Keyakinan kelas, kalau kata Pak Husin itu sesuatu di kelas yang nanti tujuannya mau gimana gitu. Terus peraturan itu yang memang sudah dibuat dan harus dilaksanakan, seperti itu ya Pak Husin ya. Ya benar sekali Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu lebih apa ya, kompleksnya dibuat bersama, ya kan, antara guru dan siswa. Jadi semua sama-sama saling setuju, sehingga
toleransinya, dan sudah pasti mau menjalankannya tanpa ada rasa jengkel, ya kan, karena dibuatnya bersama seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas 5 posisi kontrol, yaitu diantaranya 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Di sini kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum itu artinya jika dalam kalimat itu seperti ini, kamu harus menulis saya bersalah dan menyesal sebanyak 1 buku. Jadi menghukum karena guru memerintahkan anak itu untuk menulis sebanyak 1 buku dengan tulisan yang sama, yaitu saya bersalah dan menyesal. Itu namanya menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu berapa kali ibu sudah mengingatkan kamu, ibu kecewa sama kamu. Pernah nggak Bapak Ibu bilang, kamu udah ibu bilangin berkali-kali kok kamu tetap ngulangin lagi toh? Pernah nggak bilang seperti itu Bapak Ibu? Nah, iya, berarti kita itu di situ sebagai pembuat rasa bersalah pada anak itu, sehingga dampaknya Pak, anak itu akan sedih, terus merasa bersalah banget sama kita sebagai guru. Iya ya, kok saya kayak gitu ya sama Bu Nur, padahal saya sudah dibilangin loh kemarin. Akhirnya anak itu sedih seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman itu artinya jadi perbincangan antara guru dan siswa itu tadi itu seperti teman. Contohnya, kamu jangan gitu dong, coba sebelumnya cerita dulu ke ibu atau ke bapak, kan nggak bakal gini kejadiannya. Nah, itu obrolan antara guru dan siswa itu hanya seperti teman, kayak seperti itu. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu seperti itu. Dan saya sendiri kadang juga seperti itu Bapak Ibu, supaya anak itu nggak suka, kadang saya ngobrolnya itu pakai bahasa teman kepada murid. Terus yang keempat, sebagai pemantau. Contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, kamu tahu konsekuensinya, dan kamu kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, jadi di sini pemantau, guru itu tugasnya hanya memantau ketika anak itu melakukan sebuah atau melanggar sebuah kesepakatan kelas, anak itu dipanggil dan diberitahu, kamu kan tahu kita sudah buat konsekuensi seperti ini. Kemudian setelah ini kamu melanggarnya, apa yang harus kamu lakukan? Jadi guru hanya sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Dalam kalimatnya, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi manajer ini posisi seorang guru setelah tahu dari masalah yang dihadapi anak, dia ngobrol dengan anak, kemudian dia bersama siswa mencari solusi bersama, kemudian baru dipecahkan masalahnya. Itu sebagai manajer. Selanjutnya, sebenarnya saya ada video ya Bapak Ibu ya, tapi karena di situ tadi belum terbuka di laptop satunya, saya belum bisa menyetelnya. Nah, keyakinan kelas, kita sudah masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, Bapak Ibu di ruangan ini, apakah Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas bersama siswanya di kelas? Kalau ada, boleh menyampaikannya, misal contohnya seperti apa? Boleh Bapak Ibu? Belum ya Bapak Ibu ya, baik. Nanti di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, siapa Bapak Ibu yang bisa menerjemahkan
perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada yang bersedia menjawab? Keyakinan kelas, peraturan kelas itu sesuatu yang sangat berbeda, Bapak Ibu. Ada yang mau jawab? Udah lihat? Pak Is, Bu Herna, udah lihat? Udah? Enggak apa-apa. Sampaikan aja keyakinan dan peraturan. Pak Uzen, sampaikan pendapat Pak Uzen. Menurut saya, keyakinan kelas itu adalah apa yang akan kita tuju. Itu adalah keyakinan kelas. Sananya kita pilih kelas kita menjadi seperti ini. Anak-anak akan bisa menjadi seperti ini. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu yang akan kita laksanakan, anak-anak itu sangat mudah melaksanakan peraturan kelas seadanya, yang piket dan masuk jam tepat waktu, itu adalah peraturan kelas. Itu perbedaan kalau saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Husin, bagus sekali ya untuk tanggapannya. Keyakinan kelas, kalau kata Pak Husin itu sesuatu di kelas yang nanti tujuannya mau gimana gitu. Terus peraturan itu yang memang sudah dibuat dan harus dilaksanakan, seperti itu ya Pak Husin ya. Ya benar sekali Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu lebih apa ya, kompleksnya dibuat bersama, ya kan, antara guru dan siswa. Jadi semua sama-sama saling setuju, sehingga nanti ketika ada yang melanggar, maka akan sama-sama tahu konsekuensinya dan sudah pasti mau menjalankannya tanpa ada rasa jengkel, ya kan, karena dibuatnya bersama seperti itu. Terus kalau peraturan kelas, otomatis kalau peraturan itu yang membuat adalah seorang guru tanpa berbicara atau meminta pendapat dari siswa. Akhirnya jatuhnya peraturan itu banyak menghukumnya ketika peraturan itu dilanggar. Nah, makanya kita perlu Bapak Ibu membuat atau merubahlah di kelas kita itu jangan peraturan tapi keyakinan, biar antara guru dan siswa itu bisa saling sama-sama memahami, mengetahui, oh ini loh yang harus kami lakukan, oh ini loh keyakinan kami bersama di kelas, seperti itu. Jadi anak atau siswa itu sadar ketika melakukannya. Nah, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Anak-anak itu pasti lebih senang melaksanakan keyakinan kelas daripada peraturan. Kalau peraturan mereka melaksanakannya dengan embel-embel, pasti kalau aku nggak melaksanain nanti aku dihukum, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas, solusinya bisa bersama-sama dicari dengan guru, nggak langsung dihukum seperti itu. Tapi anak-anak itu sudah tahu nantinya ini kan keyakinan kelas aku ikut buat nih, ya udahlah aku harus ngakuin karena kan ini sudah kesepakatan bersama, seperti itu. Ini contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 4 Bapak Ibu. Jadi yang pertama merumuskan peraturan kelas. Jadi sebelum terbentuknya keyakinan kelas itu kita tetap harus merumuskan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi anak-anak diminta menyampaikan apa saja sih yang nggak boleh dilakuin di kelas ketika belajar. Nah, anak-anak ternyata waktu itu pintar juga Bapak Ibu jawabnya. Nggak boleh rame Bu, nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh kotor kelasnya Bu. Mereka berpendapat seperti itu ketika saya ajak untuk membuat keyakinan itu. Dan setelah mereka menyampaikan, saya suruh menuliskan di kertas sticky note itu Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai menulis, mereka saya suruh untuk menempel di karton itu. Dan selanjutnya setelah terbentuk sebuah keyakinan kelas, saya meminta anak-anak untuk menandatangani di bawahnya. Nah itu gambar yang ketiga, mereka menandatanganinya.
Jadi mereka biar ingat ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, oh iya saya ikut buat, itu ada tanda tangan saya, seperti itu. Terus kalau peraturan kelas, otomatis kalau peraturan itu yang membuat adalah seorang guru tanpa berbicara atau meminta pendapat dari siswa. Akhirnya jatuhnya peraturan itu banyak menghukumnya ketika peraturan itu dilanggar. Nah, makanya kita perlu Bapak Ibu membuat atau merubahlah di kelas kita itu jangan peraturan tapi keyakinan, biar antara guru dan siswa itu bisa saling sama-sama memahami, mengetahui, oh ini loh yang harus kami lakukan, oh ini loh keyakinan kami bersama di kelas, seperti itu. Jadi anak atau siswa itu sadar ketika melakukannya. Nah, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Anak-anak itu pasti lebih senang melaksanakan keyakinan kelas daripada peraturan. Kalau peraturan mereka melaksanakannya dengan embel-embel, pasti kalau aku gak melaksanain nanti aku dihukum, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas, solusinya bisa bersama-sama dicari dengan guru, nggak langsung dihukum seperti itu. Tapi anak-anak itu sudah tahu nantinya ini kan keyakinan kelas aku ikut buat nih, ya udahlah aku yang harus matuin karena kan ini sudah kesepakatan bersama, seperti itu. Ini contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 4 Bapak Ibu. Jadi yang pertama merumuskan peraturan kelas. Jadi sebelum terbentuknya keyakinan kelas itu kita tetap harus merumuskan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi anak-anak diminta menyampaikan apa saja sih yang nggak boleh dilakuin di kelas ketika belajar. Nah, anak-anak ternyata waktu itu pintar juga Bapak Ibu jawabnya. Nggak boleh rame Bu, nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh kotor kelasnya Bu. Mereka berpendapat seperti itu ketika saya ajak untuk membuat keyakinan itu. Dan setelah mereka menyampaikan, saya suruh menuliskan di kertas sticky note itu Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai menulis, mereka saya suruh untuk menempel di karton itu. Dan selanjutnya setelah terbentuk sebuah keyakinan kelas, saya meminta anak-anak untuk menandatangani di bawahnya. Nah, itu gambar yang ketiga, mereka menandatanganinya. Jadi mereka biar ingat ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, oh iya saya ikut buat, itu ada tanda tangan saya, seperti itu. Nah, yang gambar keempat itu adalah keyakinan kelas 4, diantaranya yang pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua saling menghargai, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat menjaga kerapihan kelas, yang kelima bersikap sopan santun, dan yang keenam jujur. Itu keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 4 Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa nanti ya ngikutinnya bertahap, tidak apa-apa, biar kita semua bisa menerapkan itu Bapak Ibu ya. Nah ini itu ada tanda tangannya ya Bapak Ibu, di bawah itu pure tanda tangan anak. Mereka melakukannya dengan penuh kesadaran. Selanjutnya yang terakhir segitiga restitusi Bapak Ibu yang akan kita bahas. Nah, segitiga restitusi atau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini nanti saya akan menjabarkan langkah-langkah restitusi itu seperti apa Bapak Ibu. Ternyata restitusi ini bisa mewujudkan disiplin diri yang baik Bapak Ibu melalui restitusi ini. Kita simak. Nah ini
Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Nah, kalimat yang terakhir itu seperti mengancam, ya nggak Bapak Ibu? Iya, seperti ngancam. Kamu harus ngelakuin ini, kalau tidak maka kamu nanti akan saya hukum. Nah, itu seperti mengancam. Tapi ketika kita melakukan restitusi, yang kita katakan bukan seperti itu. Tapi ketika anak-anak berbuat salah, kita bilangnya seperti ini sebagai guru. Ibu tahu bahwa semua orang pernah berbuat salah, tapi setidaknya kamu mau mengakui kesalahan itu. Seperti itu restitusi Bapak Ibu. Nah, 3 langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas artinya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan contoh kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Manusia itu tidak ada yang sempurna, semua pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan siswa kita, murid kita. Mereka pasti juga pernah melakukan salah, tapi kita sebagai guru bagaimana kita menyikapinya, menerima kesalahannya dan mau membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, yaitu semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Padahal misalnya dengan kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi ketika anak melakukan salah, kita sudah tanya identitasnya tadi, menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan. Jadi anak itu kita beri pancingan seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini, tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nanti anak akan terpancing menjawab Bapak Ibu. Misalkan contohnya ketika anak terlambat, iya Bu, karena saya tadi malam tidurnya kemalaman karena nonton HP. Kemudian anak itu kemudian cerita semuanya ke guru tanpa ada rasa sungkan atau takut. Nah, selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau yakini dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, setelah anak-anak kita tanyai tentang validasi identitas, terus tentang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi setelah itu kita tanya apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita. Kira-kira apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati tapi tidak kamu tepati. Nanti anak akan berpikir, oh iya Bu, saya sudah melanggar nilai kebajikan yaitu kedisiplinan. Seperti itu. Jadi anak akan sadar dari dalam diri tentang kesalahan yang dibuat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka,
mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira berat tidak untuk kita menerapkannya di kelas kita Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu. Insya Allah ketika kita memang mau berubah ke dalam lebih baik untuk siswa-siswa kita supaya mereka menjadi siswa yang mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi, salah satunya kita terapkan ini Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan, disiplin positif di kelas kita. Baru nanti kita akan menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Seperti itu, dan semua ini tidak lepas dari bantuan orang tua siswa. Jadi bagaimana caranya kita tetap harus membangun kolaboratif dengan orang tua siswa. Di sini saya akan menampilkan sedikit video tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Bernama Ayu, dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Di sini percakapan saya tidak terlalu terdengar, cuma terlihat bahwa anak bisa memahami ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ saya menanyakan yang pertama, menstabilkan identitas dari masalah apa yang dialami oleh Ayu ketika itu. Ternyata Ayu mengerjakan tugas, tapi ada teman yang bernama Adel itu mencontek tugas yang sudah Ayu kerjakan dan secara terus-menerus. Akhirnya apa? Ayu marah dan dia mendobrak meja si Adel. Dan saya dengar itu dari siswa lain temannya yang ketika jam istirahat mendatangi saya. Kemudian si Ayu saya panggil dan saya tanya menstabilkan identitas, dan dia mengakuinya bahwa dia sudah melakukan kesalahan itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya melakukan validasi tindakan yang salah dengan saya menanyai ya tidak apa-apa, kamu mungkin bisa melakukan hal yang lebih dari itu karena kamu marah, pekerjaanmu sudah dicontek oleh si Adel seperti itu. Jadi saya memberikan penjelasan supaya Ayu lebih terbuka dengan validasi tindakan yang salah. Iya Bu, katanya, karena dia itu udah sering banget gitu nyontek pekerjaan si Ayu itu tadi. Selanjutnya yang terakhir, saya menanyai Ayu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Ayu? Dia menjawab saling menghargai. Jadi dia sadar ternyata hal yang dia lakukan itu melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghargai antar teman. Kemudian saya mencoba mencari solusinya dengan, lalu tindakan kamu apa Ayu untuk menebus kesalahanmu ini? Ayu akan meminta maaf dengan adil, sehingga nantinya kedepannya Ayu dan Adel tidak ada masalah lagi tentang rasa jengkel Ayu ke Adel sudah dicontek seperti itu. Dan kedepannya keduanya harus memenuhi keyakinan kelas, yaitu saling menghargai seperti itu Bapak Ibu. Dari materi atau diseminasi aksi nyata yang saya paparkan, adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin menyampaikan masalah yang pernah terjadi di kelasnya? Nanti kita cari solusi bareng-bareng Bapak Ibu. Kalau ada tidak apa-apa, masih ada waktu sedikit, sekitar 15 menit lagi. Ada atau tidak? Atau sudah kita cukupkan? Sudah ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, mungkin di lain waktu nanti kita sambung lagi dengan keadaannya lain ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Ini sebagai pembelajaran bagi diri saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
dapat bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu, terutama pada saat kita membangun budaya positif di kelas kita masing-masing. Nanti untuk selanjutnya kita bisa saling berkomunikasi, hal-hal apa yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita terapkan di kelas, kita bisa saling berkomunikasi ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, yang seharusnya kita sudah siap untuk pulang di rumah istirahat, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan waktunya di sini bersama saya. Saya sangat terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video aksi nyata budaya positif dari saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.